Jurang maut, abyss, kedalaman yang dikunci ini. Ini tema sharing firman saya kali ini, Bapak Ibu. Dari kedalaman yang terkunci, rahasia jurang, dunia orang mati dan api penghakiman. Ini sebuah renungan dari Wahyu 9 ayat 1 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita membuka kitab Wahyu, kita tidak sedang membaca kitab yang biasa Bapak Ibu. Kita sedang menatap tirai yang disingkapkan, melihat realitas yang tersembunyi di balik dunia yang kasat mata Bapak Ibu. Dan Wahyu 9 ayat 1 kita membaca, kepadanya diberikan kunci lobang jurang maut. Ini sebuah gambaran yang menggetarkan. Ada jurang, ada kunci, dan ada sesuatu yang terkunci ini. Pertanyaannya, apakah jurang maut ini sama dengan Tartarus? Apa bedanya dengan Sheol, dengan Gehenna? Mari kita turun, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan terang firman, Bapak Ibu. Jurang maut, yaitu kedalaman yang dikunci. Ini abyss ya Bapak Ibu ya. Kata yang dipakai di dalam Wahyu adalah abyssos, kedalaman tanpa dasar, tempat yang tidak terselami. Ini bukan sekedar kuburan Bapak Ibu. Ini bukan tempat semua orang mati ya. Ini adalah penjara rohani. Di dalam bagian lain di Lukas 8 ayat 31, roh-roh jahat memohon kepada Yesus Kristus agar tidak dikirim ke jurang maut itu. Mengapa mereka takut? Karena itu adalah tempat penahanan, bukan kebebasan. Di dalam Wahyu 20, bahkan iblis akan diikat dan dilemparkan ke sana untuk sementara waktu. Jadi jurang maut atau abyss adalah tempat kurungan bagi roh-roh jahat, tempat penahanan sementara, bagian dari struktur dunia rohani yang gelap ini Bapak Ibu ya. Apa itu Tartarus? Sekarang kita masuk ke istilah lain yang dikatakan Tartarus ya. Istilah ini muncul di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 ini. Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam Tartarus. Tartarus adalah istilah yang menggambarkan tempat penahanan malaikat yang jatuh, tempat hukuman sementara sebelum penghakiman akhir ini. Apakah ini sama dengan jurang maut? Kemungkinan besar sangat berkaitan ya. Bahkan bisa saling tumpang tindih ini. Bayangkan ini. Abyss adalah gambaran umum jurang yang tidak berdasar ya, penjara roh. Sedangkan Tartarus adalah bagian khusus dari wilayah itu. Tempat tahanan malaikat yang memberontak seperti sebuah penjara besar dengan sel-sel khusus untuk tahanan tertentu ini Bapak Ibu ya. Sheol, dunia orang mati. Sekarang kita naik satu lapisan. Di dalam perjanjian lama, kita menemukan istilah Sheol, Bapak Ibu. Sheol bukan neraka api ya, bukan juga penjara setan. Sheol adalah dunia orang mati, tempat semua jiwa pergi setelah kematian. Di dalam pemahaman perjanjian lama awal ini ya, tempat bayangan, keheningan, penantian. Di sana tidak ada aktivitas seperti di dunia ini. Mazmur menggambarkannya sebagai tempat sunyi, di mana pujian tidak terdengar ya. Di dalam terang perjanjian baru, pemahaman ini diperdalam Bapak Ibu, bahwa ada pemisahan kondisi di dalamnya. Lihat kisah orang kaya dan Lazarus di Lukas 16 ini Bapak Ibu. Nah, ada api penghakiman akhir ini yang disebut Gehenna Bapak Ibu. Sekarang kita sampai pada istilah yang paling serius Bapak Ibu ya, Gehenna. Ini adalah kata yang sering dipakai oleh Yesus Kristus ya. Asalnya dari lembah Hinnom, tempat sampah yang terbakar di luar Yerusalem. Namun secara rohani, Gehenna berarti tempat hukuman kekal, api yang tidak padam, tujuan akhir bagi mereka yang menolak Allah ini. Ini bukan sementara ya, ini bukan penantian, juga bukan finalitas Bapak Ibu ya. Di dalam kitab Wahyu ini disebut lautan api Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan yang harus dipahami ini. Mari kita lihat dengan jelas ya. Sheol adalah dunia orang mati.
umum sementara di dalam perkembangan wahyu ya. Jurang maut atau Ebis adalah penjara dari roh-roh jahat. Tartarus adalah bagian khusus untuk malaikat yang jatuh, dan Gehenna adalah hukuman kekal yang terakhir. Ini bukan satu tempat yang sama, tetapi bagian dari realitas rohani yang berlapis, Bapak Ibu ya. Mengapa ini diungkapkan, Bapak Ibu? Mengapa Alkitab membuka rahasia ini? Bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita ya, tetapi untuk mengguncang kesadaran kita bahwa dunia ini bukan hanya yang terlihat ya, bahwa ada kerajaan terang dan kerajaan gelap ya, bahwa ada penghakiman dan ada keselamatan. Dan dengarlah ini, bahkan jurang maut pun punya kunci, dan kunci itu tidak dipegang oleh iblis, tetapi berada di dalam kendali Allah, Bapak Ibu. Tidak ada satupun kegelapan yang bebas dan tanpa batas. Semua berada di bawah otoritasnya itu. Dan Kristus, Dia yang naik dan turun di situ, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang tempat-tempat ini. Ia menaklukkannya. Ia turun di dalam kematian. Ia mengalahkan kuasa maut. Ia bangkit dengan kemenangan. Dan di dalam kitab Wahyu 1 ayat 18, ia berkata, Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Perhatikan, kunci itu sekarang ada di tangannya, Bapak Ibu. Nah, coba pilihlah pilihan yang kekal, Bapak Ibu. Ada jurang yang terkunci, ada penjara bagi roh jahat, ada dunia orang mati, ada api penghakiman, tetapi ada juga jalan kehidupan. Dan jalan itu bukan sebuah tempat, Bapak Ibu, tetapi sebuah pribadi ini. Hari ini kita tidak dipanggil untuk memahami semua misteri ya, tetapi untuk merespon satu undangan. Datanglah kepada Dia yang memegang kunci. Tinggallah di dalam terangnya, dan berjalanlah di dalam hidupnya yang kekal, Bapak Ibu. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah kita tahu di mana jurang itu berada, bukan. Tetapi apakah kita berada di dalam Dia yang berkuasa atas segala jurang itu. Demikian, semoga Tuhan memberkati. Amin.